warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eva Olivia Hutasoid STMT, dosen pengampu mata kuliah perancangan perkerasan jalan pada program studi teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan, jurusan teknik sipil Politeknik Negeri Banyuwangi. Mata kuliah perancangan perkerasan jalan memiliki kode KJJ 31208, merupakan mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan dukungan Learning Management System atau LMS, serta menggunakan pendekatan Outcome Based Education, Case Based Learning, dan juga Project Based Learning. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis kebutuhan dan merancang struktur perkerasan jalan, mulai dari analisis lalu lintas, kondisi tanah dasar, penentuan parameter desain, perancangan perkerasan lentur, hingga penyusunan dokumen desain yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Pada video pembelajaran ini, kita akan mempelajari materi desain perkerasan lentur berdasarkan MDP 2024. Materi ini merupakan bagian dari pembelajaran kelima dengan fokus pada kerangka MDP 2024. Penentuan input desain, umur rencana, kondisi lingkungan, serta parameter yang diperlukan dalam proses perancangan perkerasan lentur. Materi pada pertemuan ini mendukung pencapaian CPMK 2332, yaitu mahasiswa mampu menerapkan metode perancangan perkerasan lentur berdasarkan data lalu lintas, tanah dasar, kondisi lingkungan, serta pedoman yang berlaku. Secara khusus, sub CPMK 21 yang ditargetkan adalah mahasiswa mampu menentukan parameter masukan desain perkerasan lentur sesuai pedoman. Sejalan dengan CPMK dan sub CPMK tersebut, setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan parameter masukan desain perkerasan lentur secara lengkap, memiliki sumber data yang jelas, serta dapat ditelusuri kembali dalam proses perhitungan. Materi akan disampaikan melalui ceramah interaktif, penjelasan menggunakan slide, telaah terhadap MDP 2024, contoh kasus serta latihan perhitungan menggunakan lembar kerja dan spreadsheet. Media pembelajaran yang digunakan adalah LMS, bahan presentasi, data lalu lintas, dan tanda dasar. Contoh dokumen desain dan manual desain perkerasan jalan MDP 2024. Mahasiswa akan diberikan data ruas jalan untuk mengidentifikasi umur rencana, volume pertumbuhan lalu lintas, faktor distribusi arah dan lajur, kemudian nilai vehicle damage factor, serta beban lalu lintas rencana dalam bentuk CESA dan juga ESA. Hasil analisa akan didiskusikan bersama sehingga mahasiswa akan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat, menjelaskan dasar pemilihan parameter, serta membandingkan hasil perhitungan dan menerima umpan balik secara langsung. Dengan demikian, pembelajaran berlangsung secara interaktif dan tidak hanya satu arah. Untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran, penilaian pada pertemuan ini dilakukan melalui keaktifan dan diskusi, ketepatan menjawab pertanyaan, latihan perhitungan, serta tugas individu berupa penyusunan daftar parameter desain beserta sumber datanya. Indikator penilaiannya meliputi ketepatan dalam menentukan parameter, konsistensi satuan, ketepatan penggunaan rumus, kemampuan menganalisis data, serta kemampuan memberikan justifikasi terhadap keputusan teknis yang diambil. Tugas individu pada materi ini memiliki 5% penilaian mata kuliah secara keseluruhan atas kuis, tugas individu, studi kasus, UTS, dan UAS adalah sebesar 100%. Sebelum memulai pembelajaran, mahasiswa akan menyiapkan manual desain perkerasan jalan MDP 2024, kalkulator, spreadsheet, serta lembar kerja yang tersedia pada LMS. Dan dengan memulai pembelajaran, bahwa mahasiswa harus terlebih dahulu menguasai konsep umur rencana dan tahapan penentuan parameter desain perkerasan lentur berdasarkan MDP 2024. Selamat belajar, semoga materi ini dapat dipahami dan diterapkan dalam penyelesaian kasus perancangan perkerasan jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya di pertemuan keempat dan hari ini adalah pertemuan kelima, yaitu desain perkerasan lentur. Yang sebelumnya sudah tahu apa yang membedakan antara perkerasan lentur dan juga perkerasan kaku. Ada yang bisa menceritakan apa perbedaan dari desain perkerasan lentur ataupun apa perbedaan materi dalam perkerasan lentur dengan materi dalam perkerasan kaku? Ada yang menceritakan coba? Apa perbedaan lentur dengan kaku?
Dan kamu tahu aja dari materi yang sebelumnya. Mungkin kalau itu aspal. Ya, material ya. Kalau kaku itu jadi tahu. Ya, betul sekali. Jadi di MDP sendiri itu menceritakan bahwa ada dua jenis kekerasan, yaitu lentur yang bagian atas ini, yang bagian ini namanya lentur ya. Jadi dia terbuat dari aspal, kemudian untuk kaku bagian permukaannya disebut sebagai beton. Seperti itu. Jadi yang perbedaan yang pertama itu berdasarkan material. Material untuk lapisan permukaan untuk lentur yaitu adalah aspal, dan kemudian kaku adalah plat beton. Seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan jenis kekerasan itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah head grade, kemudian yang kedua adalah di atas timbunan, dan yang terakhir adalah di atas bagian. Sama untuk kekerasan kaku, untuk kekerasan lentur hampir sama. Jadi kalau di head grade itu artinya adalah tanah dasar ya. Ini tanah dasar. Kemudian di atasnya nanti ada subbase. Kemudian di atasnya adalah base course. Kemudian di atasnya lagi lapisan permukaan yaitu surface. Nah, surface ini bisa berupa aspal atau bisa berupa beton, plat beton, atau sering ini disebut adalah beton semen. Ini kalau misalnya dia di kekerasan ya, terutama untuk kekerasan lentur. Nah, demikian juga untuk kekerasan kaku. Kekerasan kaku ada surface. Surface-nya tadi apa? Plat beton. Ini bisa langsung dengan lapis pondasi. Lapis pondasi. Boleh tidak pakai lapis pondasi, boleh pakai lapis pondasi. Kemudian di bawahnya adalah tanah dasar atau disebut sebagai subgrade atau head grade. Jadi kalau dilihat dari kedua perbedaan ini, ternyata lapisan yang paling banyak lapisannya adalah kekerasan lentur. Jadi kalau di sebenarnya dalam peraturan aspal dan juga kaku, itu sebenarnya yang kita pakai di Indonesia adalah MDP, yang terbaru adalah 2024. Dan sebelumnya ada 2017, sebelumnya lagi ada tahun 2010, dan sebelumnya lagi adalah tahun 2007. Ini yang paling update ya, 2024. Jadi harapannya kamu juga kalau ada apa namanya itu sebuah desain harap mencari yang berversi terbaru gitu ya. Kemudian next kita masuk ke analisis lalu lintas. Nah, di sini ada survei lalu lintas. Kalian pernah nggak waktu sebelumnya itu melihat orang melakukan survei lalu lintas pakai time counter? Nah, kebetulan kalau orang-orang yang punya traffic kantor itu mereka memiliki yang namanya dan formulir pencacahan, formulir pencacahan lalu lintas, dan itu dikerjakan selama 3 kali 24 jam. Gitu. Pertanyaan saya mau nanya, apakah mereka itu sehari-hari selama 24 jam berhenti untuk mengerjakan traffic counter itu? Kira-kira mereka kerja tidak setiap hari selama 24 jam? Kira-kira. Dan jadi gimana caranya? Ayo diutarakan apa yang dalam. Apakah mereka itu selalu diri selama 24 jam? Oke, tidak. Tapi menurut saya mungkin tidak selalu 24 jam kita monitoring terus. Kita lihat dari jam padatnya, mungkin kalau semuanya jam kerja, berangkat kerja mungkin dari jam 6 sampai jam 7, nanti jam setiap hari mungkin jam 12 sampai jam 1, kemudian di jam pulang kira-kira jam 4 sampai jam 5, kira-kira itu. Oke, itu jawabannya sangat bagus. Jadi nanti untuk pencacahan formulir pencacahan dan formulir pencacahan tersebut itu diatur di dalam sebuah aturan juga yang namanya PKJI 2021 sekarang ya. Kalau yang zaman saya itu adalah PKJI tahun 97. Sekarang sudah diperbarui menjadi PKJI 2021. Dan di situ diatur sebenarnya boleh menggunakan apa namanya jam puncak ataupun jam sibuk gitu. Tapi khusus untuk NDP ini kita kan 7 kali 24 jam gitu. Jadi dari Senin sampai Minggu harus melakukan yang namanya survei lalu lintas. Jadi caranya bagaimana? Menggunakan CCTV, boleh menggunakan CCTV, boleh menggunakan apa namanya itu perekam yang ada di mobil itu, pakai dashboard atau gimana.
Kalau yang manual memang gini gitu. Iya, gitu ya. Kemudian di dalam lalu lintas inilah yang akan membedakan mata kuliah rekayasa lalu lintas dengan mata kuliah kekerasan jalan. Dimana kalau di analisa lalu lintas, yang anak kecil kayak beca, sepeda motor itu masih dihitung. Tapi kalau di FDP ataupun di perkerasan itu tidak dihitung. Itu semisal kenapa kira-kira kalau di kekerasan yang dibutuhkan itu malah kendaraan yang berat? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kenapa kalau misalnya di kekerasan itu yang dihitung cuma kendaraan beratnya, tapi kalau kayak sepeda motor tidak dihitung? Ayo dikatakan kira-kira ada yang bisa jawab? Jadi di FDP itu dianggap bahwa kendaraan yang kecil yang tidak memberikan beban yang berarti apa-apa tidak dimasukkan dalam perhitungan. Jadi kalau mau berkali-kali dia lewat tidak akan memberikan kerusakan. Kamu bisa bayangin nggak jalan di depan ini, misalnya 1000 sepeda motor yang melewati, apakah akan serusak yang dilewati oleh truk walaupun cuma sekali? Tidak ya? Ya, seperti itu. Nah. Oke, next. Jadi terkait dengan ESA itu didasarkan dari konfigurasi sumbu. ESA ekivalen single axle. Single itu artinya kendaraan single itu tunggal. Kemudian axle itu apa? Roda. Jadi kalau misalnya dijadikan satu roda, kira-kira berapa ton yang dilewati oleh jalan itu? Maksudnya. Semisal di sini kalau di analisis lalu lintas semuanya dihitung dari kendaraan nomor 1 hingga kendaraan kalau nggak salah ini sampai 7C4 ya, 7C4 ya. Jadi ada angka golongan yang punya yang kolom sebelah kanan itu namanya klasifikasi kendaraan. Dibedakan berdasarkan sumbu kendaraan. Sumbu kendaraan ini kalau sumbu ya, roda ini ya. Nah, kalau sumbu yang ini berarti 1, 2. Makanya di sini ditulis kelompok suku. Kelompok suku lihat ya. Kelompok sukunya berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Kemudian kelompok suku di sini berapa? 2. Yang ini untuk tika? 2. Ini 2. Kalau yang ini 3. Berarti 1, 2, 3. Nah, pertanyaan saya di sini itu ada nih tanda plus dan minus di konfigurasi sumbu. Kira-kira ada yang tahu perbedaan apa tanda plus dan minus yang ada di sini? Ini ada plus, minus, minus. Ada yang tahu nggak? Dari gambarnya kelihatan apa? Mana yang menumpang, mana yang digantung? Kalau yang plus menumpang atau yang digantung? Yang tadi itu yang mana? 7C berapa? 7B berapa? 7B. Nah, 7B1 ini makanya dia plus. Plus itu berarti di kalau menumpang apa? 7C1 ya. Tahu bedanya ya? Jadi maksudnya saya ulangi, di sini ada kelompok suku. Kelompok suku itu yang mana? Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh sorry, kelompok suku itu dibedakan dengan titik ya. Jadi ini 1, 2, 3. Ini kan 3. Jadi dibedakan dengan titik 1, 2, 3. Ya tahu nggak maksud saya? Ini kan 1. Ini kelompok suku 1, kelompok suku 2, kelompok suku 3. Jadi apa yang membedakan antara minus? Yaitu ini menumpang, yang ini di. Makanya dibilang kan, truk aja nggak masa kamu enggak. Jadi begitu ya untuk melihat. Terus oke, saya mau nanya satu orang 7B3 silahkan Karisa. 7B3 bisa nggak kamu tunjukkan ke depan kelompok sumbunya? Kan di situ ada 3, yang mana ada kelompok sumbunya bisa di. Oh yang sumbu ya tadi ya? Kalau bahasa lainnya apa? As. Ya.
Tiga, kelompok sumbunya ada 1, 2, 3. Oke, lanjut. 7C2B. C, 2B. Ya, kelompok sumbunya ada 1, 2, 3. Oke, good. Satu lagi, mana lagi kamu? Davin. 7B3. Kan 4 ya, kalau dia kan tadi. Nah, coba cek yang mana aja kelompok sumbunya kalau bisa dapat 4. Ini pertama ini bagian Ini ada ini satu, ini 2, ini 3, ini yang 4. Oke, good. Terus yang 7B1 tuh kayaknya kamu 7B1 ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. oke, good. Ya, itu ya contoh mulai konfigurasi sumbu. Nah, ini bisa nanti digunakan baik untuk kekerasan lentur dan juga untuk kekerasan. Next, nah kita masuk ke bagian pertumbuhan lalu lintas. Jadi banyak banget komponen yang akan dipakai dalam perencanaan lapis perkerasan. Jadi fungsinya mata kuliah ini kita membahas ada berapa dengan perkerasan yang akan diaplikasikan di lapangan. Yang menjadi pembedanya dengan geometri jalan adalah kalau geometri jalan itu untuk melihat berapa lebar jalan, panjang jalan, berapa tanjakan, kedalaman, kemiringan dan segala macam. Tapi kalau untuk di perencanaan jalan yang diutamakan adalah berapa tebal lapis perkerasan. Dan tiap wilayah itu memiliki perencanaan yang berbeda disesuaikan dengan pertumbuhan lalu lintas. Di sini ada pertumbuhan lalu lintas diberikan yang cukup berbeda yaitu dengan MBP yang sebelumnya. Yang pertama adalah arteri dan perkotaan baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan rata-rata Indonesia. Pertanyaan saya, berapakah faktor laju pertumbuhan lalu lintas apabila kamu merencanakan jalan di NTT? Dengan jenis jalannya adalah arteri. Berapa? 47. Oke, benar ya. Berapakah kalau misalnya rata-rata faktor laju pertumbuhan lalu lintas yang akan kamu gunakan jika kamu membangun sebuah jalan di Maluku? Oke, yang mana? Kalau arteri Maluku berapa? 4,75. Kemudian kalau di Majalengka, arteri Majalengka, ada yang tahu Majalengka di mana? Majalengka berada di Jawa Barat. 4,8. Nah, kalau misalnya ada yang tahu kira-kira perbedaan antara arteri dan selatan enggak? Nah, kalau arteri itu menghubungkan jalan utama dengan jalan utama. Jadi misal kayak kamu mau ke Jember, yang di depan ini sebenarnya itu namanya jalan arteri karena menghubungkan jalur provinsi dengan provinsi. Ya. Dan kegiatan utama dengan pusat kegiatan utama kilometer 13 dengan Jember kan kayak begitu kan itu arteri. Nah, kemudian kalau misalnya kolektor itu menghubungkan jalan kabupaten dengan kabupaten, tapi yang masih dalam lingkup kabupaten tersendiri. Kira-kira mana? Jalan Pemda itu, Pemda mana? Jalan Pemda yang kemarin dijadikan running spot gitu. Ya. Oke, dalam di PTP sendiri untuk menghitung faktor lalu lintas itu ada 2 rumus ya. Ada yang digunakan untuk gini. Faktor pertumbuhan itu ada 2 macam. Dalam 20 tahun itu tidak ada perubahan faktor pertumbuhan. Jadi saya ingin merencanakan jalan sepanjang 20 tahun. Kan tadi kan untuk lentur itu 20 tahun. Untuk aku kan 40 tahun. Itu berdasarkan NDP. Ya, 20 tahun untuk lentur, 40 tahun untuk kamu. Faktor pertumbuhannya ada 2 gitu. Yang pertama, apabila dalam 20 tahun ini tidak ada perubahan pertumbuhan lalu lintas, maka gunakan rumus 1. Satu lagi ada rumus nanti di slide selanjutnya menggunakan 2 rumus di mana ada terjadi perubahan angka pertumbuhan. Jadi misalnya 10 tahun ini ternyata ada peningkatan jumlah kendaraan yang lewat dari kilometer 13, maka boleh menggunakan rumus yang kedua.
Rumus yang kedua yang dimaksud adalah, oh tidak ada ya di sini, mungkin GBB-nya lebih jelas ya. Kemudian di sini kita masuk dan harus mengetahui apa perbedaan laju berencana dan juga distribusi arah dan juga distribusi laju. Itu ya. Jadi begini maksudnya. Kalau DD itu direction-nya. Direction itu artinya dalam bahasa Indonesia namanya arah. Line itu artinya dalam bahasa Indonesia laju. Jadi di sini dijelaskan bahwa faktor distribusi DL keterangannya gas sebesar 1, maka dia adalah 100%. Jadi kalau lajunya apa laju tahu arah ya? Perbedaannya tahu kan? Ini saya akan tanya sebagai ini namanya apa ini? Kalau saya pisahkan sama median, ini namanya apa ini? Ini namanya laju. Tapi ini berapa laju? Dua laju, berapa arah? Berarti dua laju satu arah. Kalau saya buat seperti ini, berarti dua laju, dua arah. Nah pertanyaannya di sini, tahu kan di direction berarti arah ya. Di situ kan di 0,50 hampir semua menggunakan 0,50 tapi dibedakan berdasarkan DL. Ya, sehingga pertanyaannya yang pertama adalah apabila kamu merencanakan sebuah jalan dengan dua jumlah lajunya 2, kemudian tiap arahnya itu 2, maka berapa DL-nya? DL itu yang ini deh. Berapa persen? 100, 80, 60, 50? Berapa? 50, benar ya? 50 ya? Karena kan 2 kali berapa? 2 arah, 2 laju gitu ya. Kemudian kalau 4 laju 2 arah berapa? 4 laju 2 arah 4 laju 2 arah 80, benar ya? 80 ya, oke, bisa diterima. Next, kita masuk ke SA4, SA5 dan JSKN. Jadi di sini sudah dijelaskan SA4 untuk desain laboratorium ini seperti buntu yang mudah, kemudian SA5 untuk aspal beton misalnya dan juga overlay, dan JSKN adalah jumlah sumbu kendaraannya. Jadi yang membedakan nanti untuk perencanaan lentur dan kaku adalah yang ESA dan JSKN. ESA ini digunakan untuk lentur, JSKN untuk kaku. Atau kalau disebut dalam bahasa Inggris namanya adalah HVAV. HVAV, Heavy Vehicle. Makanya untuk kaku itu digunakan untuk kendaraan berat karena menggunakan Heavy Vehicle Axle HVAV. Axle apa gitu? Jadi HVAV. Jadi untuk keperasan kaku apa namanya? Kaku itu digunakan untuk kendaraan overload atau odol. Tahu nggak ada odol? Bukan yang pencipta ada bukan? Bukan, soalnya bukan organization overload. Kadang-kadang memang dia overload. Kalau zaman dulu itu overload, tapi belum tentu dia overdimension. Jadi sekarang dikombinasikan overload dan juga overdimension. Ya. Udah mas bentar. Baik, kita lanjutkan ke kelompok sumbu. Di sini ada 6 kelompok sumbu. Ada STRT. Ini STRT. Sumbu tunggal, roda tunggal. Sumbunya tunggal, rodanya juga tunggal. Kemudian STRT adalah sumbunya tunggal, rodanya kan dua ya. Kemudian STDRT berarti tunggal, tandem, roda tunggal. Tandem itu yang mana? Ini 1, 2. Tandem itu artinya 2 kan? Tandem gitu. Jadi ini ada 2, kemudian ada 2. Itu tunggal ya. Kalau yang ini ada 2 sumbunya, kemudian dalam masing-masing sumbu ada 2 roda. Kalau tridem berarti sumbunya ada 3, terus rodanya ada 2. Ini namanya quartet gitu. Quartet kan 4. Ya. Jadi di sini memang nggak disebutkan apa itu dia
dia nggak menyebutkan SIDRG gitu kan, langsung sumbu 4 roda ganda. Itu sebenarnya dari kuartet itu. Ya, jadi SIDRG. Oke. Next. Jadi kalau di dunia apa namanya itu transportasi, terutama di analisa lalu lintas, kamu nanti akan sering bertemu yang namanya truk kepala biru, truk kepala merah, ya. Tahu kan? Pernah lihat nggak? Nanti kalau kamu pengen tahu dunia truk itu, coba kamu sering-sering jalan ke area pelabuhan. Nah kalau di daerah kampus ini kan nggak kelihatan kan, nggak ada apa namanya itu. Kepala biru, kepala merah, apa lagi? Ada yang jadi kalau semi trailer 6 sumbu, berarti masuk mana nih semi trailer 6 sumbu? Apakah di yang minus atau plus? Kenapa dia minus? Ya, terus kemudian rodanya kira-kira berapa? Semi trailer sumbunya berapa? Sumbunya 3. Terus kemudian rodanya semi trailer 6 sumbu. Kan 6 sumbu ya? Kan sumbunya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perlu banget. Oke, nah ini bentuknya ya. Terus kemudian STRG sumbunya berapa? STRG sumbunya berapa? STRG sumbunya berapa? Jadi ini gabungan semuanya. Ada STRG, STDRG, STRG. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan minggu depan untuk materi selanjutnya, karena memang untuk membahas DSKN dan juga desa ini perlu pemahaman satu pertemuan lagi. Jadi kalau ada yang mau tanyakan, atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk hari ini, dan sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa dan percaya kita masing-masing supaya dalam perjalanan pulang kita bisa selamat dan sehat. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya, adik-adik. Semangat ya.